Halo teman-teman semua. Jadi kita pengen kasih tahu kalau ini adalah episode terakhir kita untuk Woman on Top. Iya berat banget sih, berat banget rasanya. Sedih ya. Karena nggak kerasa udah 2 tahun. Kita nemenin kalian dari kita sharing tentang percintaan kita, tentang edukasi, terus juga tentang pengalaman-pengalaman yang kita udah lalui dan kita ceritakan bersama beberapa narasumber juga yang pernah gabung sama kita. Tapi kita nggak boleh sedih, karena kita nggak akan ngilang gitu aja dari A-Team. Ya setelah 2 tahun juga gue ngerasain banget kalau hidup tuh Up and down. iya selalu naik turun tapi ya akhirnya sejauh ini kita melewati, bahkan ya nggak kerasa gak sih ini udah 2 tahun dari syuting gimana sampai akhirnya briefnya lebih bagus lagi. By the way, kita mau cerita dulu ya. Mungkin kelihatannya tuh Woman on Top tuh kadang-kadang happy banget sampai kita tuh, padahal kita tuh ngelewatin banyak banget hal-hal yang sebenarnya kalian tuh nggak tahu, sampai kita diusir pas syuting. Lagi syuting diusir, terus nanti reschedule lah, nyamain terus ngorbanin banyak hal, banyak waktu. Terus juga waktu itu kita pernah syuting, saking kita tuh udah bingung banget mau syuting di mana, tapi kita pakai kamera handphone. Iya banget, iya kan? banget, iya. Tapi demi menjaga kualitas Woman on Top juga, akhirnya kita gak tayangin yang pakai handphone itu. Tapi ya lucu aja sih kalau misalnya diinget-inget lagi yang kemarin-kemarin. Ternyata kita bisa survive selama 2 tahun nemenin kalian di Woman on Top ini. By the way, kita minta maaf banget nggak ada Nishal di sini. Karena sedang berhalangan, tapi kita video call aja. Boleh, kita video call kali ya. Karena kan ini episode terakhir nih, lebih enak full team. Hai Nishal, gimana kabar lo? Baik. Lagi sibuk ya, makanya nggak datang. Nggak bisa ikut kamu. Padahal pembahasannya oke banget lagi. Gue pengen. Iya. By the way, ini kita screen record buat nanti dimasukin ke Woman on Top. Nggak bisa. Nggak, gue nggak makeup nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Lo ada kesan dan pesan gitu nggak sih di Woman on Top ini, apa yang lo rasain? Selama 2 tahun kita sudah bersama. Gue seneng banget sih. Tapi jujur seneng banget, soalnya kayak maksudnya kita kan selama 2 tahun ini kan ya bertiga mulu kan, terus kita bertukar pikiran dengan otak kita yang berbeda-beda ini isinya gitu. Terus itu apalagi ya pembahasannya juga seru-seru banget, karena kayak pembahasannya tuh selalu relate gitu sama orang kebanyakan. Ya ada koneksi. Halo? Aman kok, aman. Aman ya? Aman. Iya, terus tadi sampai mana sih, gue lupa. Pembahasannya relate. Iya, pembahasannya tuh relate sama orang-orang kebanyakan, dan setelah 2 tahun kita ngadain si Woman on Top ini juga responnya positif semuanya, ya nggak sih? Iya, alhamdulillah. Positif. Sedih ya? Jadi ini kita sudah selesai masa tugasnya. Iya. Iya nih. Kira-kira kedepannya ada apa lagi gitu nggak sih? Iya, rahasia dong. Kan A-Team selalu ada ide-ide baru. Iya dong, pastinya. Ya udah Nishal, kita mau lanjut syuting. Sampai ketemu lagi, semoga semakin sukses. Dadah. Bye. Oke, kita langsung aja. Gue pengen sharing juga nih. Nggak yang terakhir juga sih ya. Gue kok jadi agak gimana gitu ya. Cuma mungkin kita sharing yang ada depan kamera ini mungkin yang terakhir gitulah ya. Jadi kalau gue nanya sama lo nih Sin, tapi lo pernah ada gak sih kayak ada di posisi tuh kayak banyak goals yang lu pikirin, karena banyak goals yang lu pikirin itu
Jadi lu makin bertanya-tanya sebenarnya tuh harus kayak gimana. Kan rata-rata tuh kalau orang tuh bilangnya tuh quarter life crisis ya. Iya. Nah lo tuh udah ada di fase itu belum sih? Sebenarnya kita jelasin dulu kali ya yang di masa boleh. dinamakan quarter life crisis itu apa. Biasanya setahu gue nih ya, jadi quarter life crisis itu lo tuh bingung dan dilema gitu antara masa lalu dan bukan masa lalu, apa yang udah terjadi dan sama yang bakal kedepannya dalam jangka panjang tuh bakal kayak gimana. Kayak gitu. Ini bukan masalah percintaan ya, tapi masalah kayak lo tuh bener-bener bingung lo harus ngapain. Kayak contohnya gini aja deh, kok gue umur misalnya gue umur 25 tahun tapi gue gini-gini aja ya, kayak gitu loh. Pasti pernah lah ada di masa kayak gitu dan pernah kepikiran hal-hal yang kayak gitu. Nah itu yang dinamakan quarter life crisis. Dan biasanya itu range umurnya tuh dari umur 20 sampai 30 tahun tuh ngerasain nih. Mungkin kalian juga lagi sedang sedang merasakan. Jadi kan hari ini aku nggak kasih tahu kalian nih kita bakal temanya apa untuk syuting hari ini kan. Jadi emang sebenarnya aku udah nyiapin pertanyaan buat kalian di episode terakhir ini spesial. Biasanya kalian selalu kayak bertukar pikiran. Jadi kalau di sini kita yang bakal nanya ke kalian gitu kan. Apa sih yang selama ini lagi kalian rasain selama 2 tahun ini untuk episode terakhir ini gitu kan. Karena tadi pas kalian bilang quarter life crisis, oh ini kayaknya nyambung nih emang pertanyaan sama quarter life crisis itu. Kalau kita nggak di briefing nih, kita nggak tahu pertanyaannya apa. Jadi udah nih kita langsung aja nih. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Menurut kalian udah mengenal diri kalian sendiri belum? Selama kalian hidup? Dulu gue butuh fakta. Kayaknya baru setengah-setengah deh. Setengah-setengah yang gue maksud, kadang gue bisa ngebaca diri gue, tapi gue kadang-kadang juga nggak tahu apa mau gue. Dan di saat gue nggak tahu apa mau gue kadang-kadang suka kesal sendiri gitu loh. Kalau ditanya benar-benar kenal banget, ya gue kenal dong. Kayak misalnya gue tuh lagi ngerasa, oh gue lagi ngerasa begini nih, gini. Tapi kadang gue juga nggak tahu sama diri gue kayak, kadang kalau lu berpikiran seperti ini tapi lu nggak ngelakuin itu. Jadi gue yang kayak sebenarnya gue tuh maunya apa sih gitu loh. Lebih ke arah bingung sama diri sendiri sih, gitu. Kayak kalau gue dibilang kenal, gue tahu apa mau gue. Tapi kadang gue suka meragukan nih potensi diri gue tuh sampai mana sih, bisa gak ya gue gitu. Karena kan kalau gue pribadi misalnya gue mau sesuatu, tapi gue selalu meragukan diri gue. Dan menurut gue itu salah satu ciri-ciri kalau gue tuh belum mengenal sepenuhnya diri gue, karena gue belum mengetahui potensi gue tuh sebesar apa sebenarnya. Gitu. Oke, berarti ini nyambung nih ya, karena kalian sudah kayak bilang tadi nggak tahu, terus ini juga setengah-setengah. Jadi pertanyaan selanjutnya itu keresahan apa sih emang yang kalian rasain belakangan ini? Atau apa tuh yang menimbulkan kok kalian bisa setengah-setengah dan kok kalian tidak bisa melakukan itu, kenapa? Oke. Kalau gue, kenapa gue ngerasa gue nggak kenal? Ya balik lagi tadi kayak poin awal, kalau gue tuh belum tahu potensi gue sebesar apa. Dan gue tuh tipe orang yang suka di zona nyaman. Dan menurut gue itu nggak baik buat diri gue. Tapi di sisi lain, gue tuh nggak bakal pergi dari zona nyaman kalau gue tuh belum digebuk, istilahnya tuh kayak gitu. Makanya yang gue pertanyakan tuh itu doang, gue bisa atau enggak, gue bisa survive gak nih gitu. Itu doang sih. Jadi keresahannya itu masih kayak belum yakin? Iya, gue belum yakin sama diri gue karena gue belum kenal diri gue. Jadi gue selalu meragukan diri gue. Padahal kalau misalnya ngobrol mah gue bisa aja tuh pede. Tapi sebenarnya dalam hati gue tuh kayak bisa gak ya? Gitu. Kalau gue mungkin agak relate dengan, kalau gue tuh orangnya sensitif kali ya. Keresahan yang selama ini selalu gue rasain itu, gue tuh kalau gue ngelakuin ini gue bakal nyakitin hati orang enggak. Padahal itu kayaknya jelek. Maksudnya kita butuh selfish untuk diri kita sendiri kadang-kadang. Karena kita butuh waras juga buat diri kita sendiri. Nggak perlu terus-terusan mikirin orang, apa sih yang orang pikirin tentang kita, apa sih yang orang kita enak gak ngelakuin ini ke orang lain gitu. Yang keresahan yang selalu gue rasain tuh selalu kayak gitu. Gue lebih rela gue yang ketiban tangga daripada orang yang gak naik tangga istilahnya. Itu sih. Oke. Nah,
pertanyaan selanjutnya adalah gimana nih cara kalian tuh melepas keresahan-keresahan itu? Mungkin bisa kalian dengan main game atau apa gitu kan, orang kan punya cara yang sendiri-sendiri kan ketika mereka stres. Nah, caranya kalian tuh seperti apa? Kalau gue sama teman-teman sih, karena menurut gue ya gue tipe orang yang kayak lo lebih baik tahu gue senang-senangnya aja deh, lo nggak usah tahu susahnya gue kayak gimana. Tapi ya udah saat gue butuh hahaha lo ada di situ aja, menurut gue udah jauh lebih cukup daripada apa yang gue mau gitu. Kalau gue tuh bukan tipe yang bisa ngelupain. Jadi kalau gue lagi ada dalam satu masalah, gue punya satu pikiran, mau gue main itu nggak bakal hilang. Mau gue sampai jungkir balik juga gue nggak bakal hilang. Kalau cara gue itu, gue harus mikir nih, gue kan anaknya intuiting banget nih. Intinya tuh kalau gue tuh selalu mikirin tuh terlalu jauh sampai gue kadang lupa yang sekarang. Kalau gue mengatasinya, gue udah tahu nih misalnya, contohnya ya gue mau beli makan ya, gue harus buka HP dulu, gue buka aplikasi dulu, gue mau pesen Gojek nih misalnya ya kayak gitu. Kayak gue tuh sistematis jadinya, gue tuh harus gue pikirin sampai akhirnya, tapi gue nggak mau terlalu jauh tuh karena gue tau kalau gue terlalu jauh nanti gue udah mager duluan. Jadi kalau udah gue pikirin, gue cari solusi, udah gue jalanin. Dan gue harus satu punya temen yang gue ceritain atas apa yang gue rasain. Gitu. Jadi kalau gue nggak bisa gue alihin, gue emang harus gue hadepin, gue pikirin dulu, udah dapet solusi baru gue bisa nyantai. Kayak gitu. Jadi kayak pada saat itu juga kamu Ya karena gue selalu panas di awal, karena kalau gue main percuma, gue nggak bakal lupa. Jadi ya udah gue udah bakal kayak gitu terus tuh udah kayak orang bego kasarnya mah kayak gitu. nggak bisa menyembunyikan. Nggak bisa, gue nggak bisa. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, kapan sih terakhir kalian nangis tanpa sebab? Gue tahu sebabnya. Gue merasa kecewa atas apa yang terjadi karena tidak sesuai dengan ekspektasi gue. Cuman kan menurut gue itu kita waktunya level up lah saat sesuatu nggak berjalan dengan lancar dan nggak sesuai mau lu. Terakhir gue nangis semalam. Enggak, tadi pagi. Karena gue bener-bener lagi ada di posisi ini. Gue lagi bingung, gue lagi sedih, gue lagi marah, gue lagi kesel. Jadi ya sesuatu yang mancing dikit, gue bisa nangis. Jadi kalau ditanya terakhir kapan gue nangis, tadi pagi. Tadi siang jam 11. Lagi sensitif ya? Gue terakhir nangis 2 hari lalu. Kalau ditanya pernah itu nangis tanpa sebab ya. Sebenarnya kayaknya kita semua tuh tahu sebabnya kita nangis tuh kenapa. Tapi kadang-kadang manusia kan suka denial, kayak gak mungkin hal yang kayak begini aja bikin gue nangis. Betul. Padahal semua orang tuh pasti punya hati yang kayak hati kecilnya suka gue sedih tahu gitu. Betul. Karena kadang-kadang orang yang terlalu sering nyembunyiin rasa sakitnya itu, nangis tanpa sebab, yang dibilang nangis tanpa sebab itu bakal sebenarnya nggak ada yang namanya nangis tanpa sebab gitu. Bakal berpikiran semua tuh bakal nangis ada sebabnya. Karena orang yang udah capek nutupin aja, dia tuh sampai ketawa-ketawa gitu loh di depan orang-orang dan jadi badut lah istilahnya gitu. Tapi tetap aja kita semua manusia, nangis mah nangis aja lah. Setuju sih gue. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa sering sih kalian ngebandingin pencapaian kalian dengan pencapaian orang lain? Ini pasti kan kita Seberapa sering? misal kayak biasanya kita tetap kayak gue mau date kayak dia, gue mau date kayak ini gitu. Pasti kan karena kita kayak gitu kan, namanya juga manusia gitu. Nah, kalian tuh seberapa sering nih kalian ngebandingin diri kalian nih pencapaian kalian dengan pencapaian orang lain? Sering banget gue sering banget. Bukannya gue nggak bersyukur atas apa yang gue punya dan apa yang udah gue capai, tapi namanya hidup, kita harus tetap moving on dan moving forward. Kita nggak bisa yang cuma ngelihat stay diem doang, atau bahkan cuma ngeliat ke belakang kayak aduh gue masa lalu gue cuma jadi hidup dengan penyesalan. Tapi gimana caranya lu nggak usah ngeliat ke belakang, lu udah diem aja sekarang, lu ngeliat ke depan,
Kalau lu nggak bisa, oke, jalan orang semua beda-beda. Tapi kalau misalnya lu nggak bisa, at least setengah dari orang yang lo lihat, mendingan nggak usah. Gak usah ngeliat orang, gak usah ngebandingin orang. Gitu. Jadi kalau ditanya gue itu sering banget ngebandingin diri sama pencapaian orang lain, itu gue sering banget. Gitu sih. Kalau gue tuh orangnya lumayan acuh sama, bukan sama sekitar. Gue tuh kayak ya udah, gue nggak peduli, ini hidup gue. Gitu. Fokus sama diri. Fokus sama diri. Tapi kadang ada kok gue fase dimana gue ngelihat kasarnya kayak iri gitu loh. Itu penyakit hati ya. Cuman ya ada beberapa apalagi kalau misalnya posisi gue tuh lagi kayak gini, pasti gue jadi membandingkan, ih enak banget ya jadi dia. Iya, pasti. Enak Banget ya hidup dia, padahal gue sendiri nggak tahu apa yang udah dia laluin gitu loh. Karena bisa aja yang kalau misalnya gue di hidup dia, gue nggak bisa laluin. Karena sebenarnya gini loh, karena manusia itu cuma pengen ngeliat hasilnya tapi nggak pernah mau lihat prosesnya. Betul. Dan yang dilihat cuma hasil. Dan giliran dia dikasih tahu prosesnya tuh begini, paling ujung-ujungnya orang juga cuma bilang, malas banget gue kayak gitu. Betul. Atau enggak, proses lu gitu doang. Tapi lu nggak pernah tahu kan, karena kita nggak pernah tahu rasanya jadi orang yang kita lihat gitu. Benar. Gitu. Nah, berarti kan kalau menurut jawaban kalian itu sebenarnya kalian itu butuh orang yang ada di samping kalian kan untuk menjadi yang kayak kasih tahu kalian atau mungkin sekedar kalian bercerita segala macam. Jadi ini ada pertanyaan terakhir ya. Menurut kalian penting nggak sih buat dengerin omongan dari orang di sekitar kalian? Contoh kayak misalkan Cindy, menurut gue lu jangan kayak gini, Zazia menurut gue lu misalnya kayak gini, bisa pasti kan kalian punya orang yang lebih tahu kalian tuh harus gimana perjalanan kalian. Nah, menurut kalian penting nggak untuk dengerin omongan orang itu, atau kalian tetap kayak gue mau tetap sama pendirian gue? Menurut gue penting. Mau apapun, menurut gue penting sih untuk, ya terserah lo mau ngambil gimana, hikmahnya kayak gimana, baik dan buruk kayak gimana, tapi untuk ngedengerin omongan orang kadang-kadang sebenarnya penting, tapi ya kadang-kadang kan orang nyampeinnya nggak sesuai yang kita mau. Iya, manusia kan cuma pengen ngedenger apa yang dia pengen denger doang. Kayak misalnya gue putus, gue bilang sih mantan gue brengsek banget. Kalau dia bilang dia brengsek ada sebabnya gini, pasti gue mikirnya dia jahat. Lo berpihak sama mantan gue. Tapi coba lo bilang, iya mantan lo brengsek banget. Karena manusia pada dasarnya cuma pengen ngedengar apa yang dia dengar, pengen didengar. Gitu. Jadi menurut gue penting sih. Kalau gua ya ini sih kayak sesuai sama kondisi aja. Karena kalau gua lagi gini, menurut gua manusia itu justru kayak gini, gua tuh justru mungkin nggak tahu jeleknya gua. Iya, benar. Karena ini gua. Benar. Gue mau toleransi diri gue sendiri, justru orang lain yang bisa melihat kejelekan gue. Jadi setiap kata-kata yang orang lain sampaikan ke gue selalu saring lagi, gue cari tahu penyebabnya kenapa, makanya dia bisa ngomong kayak gini. Kalau emang akhirnya benar, gue memperbaiki, karena menurut gue omongan orang itu bisa aja tuh jadi membangun kita gitu loh. Karena kan kita nggak sadar. Ya gue mukul Cindy, kalau Cindy nggak ngomong sakit, gue pukul Cindy terus, gitu loh. Lagian kan kita juga nggak bakal asal cerita ke orang kan. Betul. Kita bakal cerita ke orang yang emang benar-benar kita pengen cerita. Betul. Ini ada pertanyaan terakhir dari aku pribadi. Kalian mau nggak sih bahagia dengan cara kalian masing-masing? Dan kedepannya kalian mau punya rencana apa untuk setelah WOT ini nggak ada? Cium. Bahagia sama diri sendiri dengan cara kita sendiri. Mau, tapi saat ini belum dapet nih. Kayak gimana sih gue bahagia pakai cara gue? Karena kalau gue pribadi, gue tuh hidup selalu tanya. Maksudnya kayak gue untuk mengambil keputusan, gue selalu tanya banyak orang, ini benar gak? Karena menurut gue, dengan gue sharing, gue bisa aja ketemu orang yang udah lebih berpengalaman dari gue. Dia kasih gue pembelajaran supaya gue gak nyemplung dulu baru belajar. Karena gue biasa kayak gitu, gue selalu nyemplung dulu baru belajar. Baru gue naik tuh ke atas kepala udah kuyup duluan. Nah gue tuh harus nyari tahu dulu gue bahagia tuh seperti apa.
gimana cara gue tahu? Gue harus nanya sama orang. Dan ya siapa yang nggak mau gitu? Menurut gue semua orang mau. Tapi kan nggak mungkin semua orang ikutin idealis dia masing-masing. Kan hidup bersosial. Terus rencana lo ke depannya gimana? Duh, pusing gua. Ini kayaknya konten kali ini berat banget ya. Masalahnya nih perfect timing, cuy. Ke depan rencananya gua mau ini sih memperbaiki kekurangan gua yang selama ini. Gua dari kemarin, dari 5 hari yang lalu gue mengkoreksi diri, gue selalu nanya sama orang gue kurangnya di mana, sama orang-orang yang kerja sama gue, orang-orang yang jadi partner kerja gue selalu nanya gue kurangnya di mana. Mungkin dengan perubahan yang sekarang lagi gue rasain, gue bakal memperbaiki itu satu persatu supaya gue jadi orang yang lebih baik lagi dan kasarnya gue naik level lah gitu loh. Itu sih paling. Kalau gue ya siapa sih yang nggak mau bahagia atas diri sendiri, pilihan diri sendiri. Maksudnya kita punya pilihan untuk bahagia dengan cara diri sendiri. Cuman balik lagi itu bakal nyakitin orang nggak, karena saat ini yang gue pikirin, gue tuh pengen pergi merantau. Karena emang keluarga gue aslinya di Jakarta, gue pengen ninggalin comfort zone gue sebenarnya. Tapi banyak hal yang harus dipikirin. Tapi kalau ditanya mau nggak bahagia dengan cara, menurut gue saat ini yang bahagia gue itu adalah gue keluar dari zona nyaman gue ini sekarang. Gue mau cabut, gue mau tinggal di luar, bukan luar negeri, maksudnya di luar Jakarta gitu. Tapi ya itulah, maksudnya gue pasti ada 1-2 hal menyakiti hati orang yang kayak entah keluarga gue kayak gitu. Jadi ya paling cuma jadi angan belaka doang gitu. Terus kalau rencana ke depannya apa ya? Kalau rencana ke depan bingung sih. Kalau setelah WOT ini paling gue bakal ngasih sesuai dengan passion gue ke kalian yang sudah dipikirkan matang-matang. Semoga kalian suka dengan apa yang nanti bakal gue kasih, yang bakal gue tunjukkan. Dan gue cuma berharap di balik tim WOT dan kita semakin sukses ke depannya. Apapun yang dikerjakan di dalam dan di luar tim tetap sukses. Amin. Love you. Ya, dari pembahasan kita nih dari tadi menurut gue itu cukup dalam ya. Dari semua pembahasan ini menurut gue yang kayak pas banget gitu loh kena. Cuman gue percaya kalau setiap orang tuh punya waktunya masing-masing, punya urusannya masing-masing. Jadi nggak usah gimana ya, kalau bilang nggak usah sedih berlarut-larut juga pasti ada sih fase-fase dimana lu sedih berlarut-larut. Cuman menurut gue lu nggak boleh stuck di situ berlarut-larut tuh di situ terus tuh nggak bisa. Lu nangis sambil jalan gitu loh, jangan lu nangis jongkok gitu yang ada pegel kaki lo. Dan berhenti deh menurut gue. Boleh jadiin temen yang udah sukses atau udah nikah, terserah. Ini orang kan beda-beda ya, target orang beda-beda. Entah lo mau nikah, mau bisnis, mau apa, tapi jangan pernah membandingkan diri lo terus sama orang lain. Jadikan itu motivasi aja. Iya, gitu, betul. supaya lo lebih berkembang. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk hidup dan dia tahu gimana caranya dia harus survive, gimana caranya besok harus makan, gimana kita juga harus ngadepin hal-hal yang menyakitkan. Betul. Lagian juga pasti dorongan-dorongan di sekitar kita itu ngaruh banget tanpa kita sadarin, bisa ngaruh itu. Dan gimana caranya kita nyikapinnya, kayak gitu sih. Betul, gitu aja ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton Momen On Top sampai sudah menemani tahun gitu loh. Terima kasih tim di balik layar. Jadi itu dia episode penutup dari Women On Talk. Gue sambil benerin poni. Terima kasih ya. Sedih dong. Sedih lah. Sedih, mau gimana pun sedih. Karena kita bisa kayak begini karena kita udah terbiasa dengan orang-orang yang seperti ini. Kayak udah nggak ada lagi. Rutin ya. Iya.
Iya, terus susah-susahnya tuh jadi keinget lagi gitu loh. Ya bener sih menurut gue tuh Bete-betenya. orang tuh ngerasa kehilangan, orang tuh sayang tuh pas udah ngerasa hilang aja gitu loh. Betul. Dan kaget sih, gue kaget sih. Ya gue juga. Tapi ya mau gimana lagi, kita gak berhenti untuk memberikan konten-konten buat kalian kok. Justru malah banyak gebrakan-gebrakan baru dari AT Management. Tepuk tangan! Jadi jangan sedih kalian ya. Ya udah, jangan lupa like dan komen dan dukung terus A-Team dengan konten-konten kita yang bakal kita tampilkan nantinya. Betul, terus share juga ke teman-teman kalian yang lagi merasakan quarter life crisis. Siapa tahu bisa menginspirasi, bisa membuka pikiran, dan Yes. kita minta maaf ya kalau selama ini ada salah-salah Kurang-kurangnya. kata, perbuatan dan lain-lain. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!